Oke, baik. Jadi di sini kita akan buat validasinya di bagian transaksi ini, di bagian lihat detail ini. Jika sudah disimpan, jika sudah diisi, harus disimpan permanen supaya tidak bisa dihapus atau diubah. Nah, dari simpan permanen nanti akan cetak nota. Nah, jadi sebelum itu di bagian transaksi ini kita tambah baru. Nah, di bagian di sini transaksi struktur. Nah, kita klik go. Nah, di sini saya kasih nama simpan. SI simpan dengan variabelnya itu di sini saya pakai char. Panjangnya itu 1 0 cetak. Nah, di sini kenapa 1? Karena nanti saya pakai 0 itu belum simpan dan 1 itu sudah simpan. Klik save. Nah, sudah berhasil ya. Sekarang kita akan lanjut ke codingannya. Kita masuk ke detail transaksi di bagian bawah mana? PT. Nah, di bawah bagian nah, di bagian bawah div ini kita kasih HR untuk membuat garis. Coba kita cek dulu. Oh, garisnya di luar ya. Nah, garisnya sudah ada. Kemudian di bawah ini kita tulis from action. Nah, habis itu name-nya itu SPT1. Kemudian metodenya itu adalah post. Nah, di sini kita akan mengirimnya ke folder aksi /spt.jp simpan permanen. Ya, simpan permanen. Kemudian di sini kita buat inputannya. Input type hidden name-nya itu kita pakai nah ini ID transaksi. Jadi untuk name ini kita pakai ID transaksi dan value-nya kita ambil ID yang dikirim dari depan. Nah, kita pakai ini. Jadi di sini PHP info variabel
get key titik koma. Nah, kemudian di bawahnya kita buat tombolnya input, type submit, value, simpan permanen, plus btn danger. Kita akan coba lihat. Nah, bukan terjadi warning. Kita ke variabel variabel nilai sama dengan get key. Therefore sama variabel nilai dulu spt dia PHP di dalam folder aksi. Oke, sekarang kemudian kita akan buat untuk spt nya. Ini kita pakai script yang namanya pakai yang 18, update data halaman sendiri. Kemudian kita masukkan di spt ini. Untuk konektor ini yang baru kita buat simpan. Kita kirim ke transaksi, update transaksi. Variabel satu ini adalah yang kita kirim ini apa? Yang kita kirim ini adalah ID transaksi. Set simpan sama dengan satu. Coba kita simpan. Jadi update transaksi kita set di kolom simpan dengan value nilainya 1, di mana ID transaksi sama dengan ini ID transaksi. Kemudian jika dia kembali akan kembali ke detail transaksi ini. Detail transaksi .php
kuncinya itu variabel oke. Di sini sudah, kita akan melakukan uji coba. Kita coba transaksi yang terbaru, kita simpan permanen di SPT online 6. Kita hapus ini, kemudian di sini variabel 1, nah, sedangkan di sini variabel ya variabel 1. Kita akan coba ulang, refresh, simpan kemarin, kita coba cek. Nah, di sini berhasil tersimpan 1 ya. Kita coba di lain ya. Main tidak kemana. Nah, berhasil ya. Kembali ke detail transaksi. Nah, jika sudah simpan, tombol simpan ini harus hilang, tidak boleh muncul. Nah, kita akan buat di sini. Nah, sebelum itu kita buat yang namanya fungsi. Apakah sudah ada? Kita bisa buat di sini yang namanya get data.php. Nah, untuk get data.php ini ambil script yang namanya cari data di tabel. Kita buka, kita ambil kemudian kita taruh di dalam fungsi sini. Kemudian kita buat yang namanya functionnya itu adalah cek simpan transaksi, cek simpan transaksi. Ininya nih variabel ID transaksi. Kemudian kita buka kurung. Nah, kemudian kita copy ininya, kita masukkan ke dalam. Kita hapus. Kita harus taruh input titik. Jadi kita langsung panggil saja di sini connect. Kemudian kita where
ID transaksi. Connect to select bintang from, oh ya, kalau bintang from transaksi, select bintang from transaksi. Ini belum. Oh, di sini kemudian function. Nah, begini. Kemudian untuk get data ini, di data transaksi ini kita panggil dulu. Nah, ini sudah ada aset get data. Oh, sudah ada. Nah, kita copy saja maksudnya, taruh di aset sini. Ya, taruh di sini. Nah, untuk yang ini kita hapus. Kemudian untuk kita akan buat, nah di bagian sini kita buat yang namanya PHP kemudian if. Nah, kita panggil fungsinya adalah ini, cek simpan transaksi. Nah, variabel nilai sama dengan 0, buka kurung bawah. Kemudian kita masukkan ini ke dalam, baru kita buat PHP. 0 kan belum simpan. Jika nilainya sama dengan 0, maka tombol simpan permanen ini akan tidak muncul. Kita akan coba
get data 5257. Coba baru di sini aset itu betul select bintang from instant db nilai transaksi tadi ada typo. Nah, sudah berhasil. Hanya yang lainnya hilang. Kenapa tombolnya tidak muncul? Karena nah ini, jika variabel key atau nilai ini sama dengan 0 baru munculkan. Baru munculkan ya, jika tidak sama dengan 0 akan dihilangkan. Tapi kenapa semuanya hilang? Ya, karena yang lainnya itu bukan 0. Jadi harus kita isi 0 semua. Nah, kita ubah, kita lihat. Nah, muncul kan? Kalau di bagian atas ini tidak muncul. Kalau di bagian bawah tombol simpanan muncul. Sekarang kita akan buat jika sudah di simpan permanen ini, tombol hapus ini tidak boleh berfungsi. Kita akan mulai membuatnya. Juga untuk ini, jika sudah disimpan tidak akan bisa ditambah data lagi ya. Nah, kita copy ini, kita taruh di tombol. Nah, ini tombol simpan ini. Bukan ini. Oh, ini. Kita taruh di sini sama taruh di sini. Nah, kita coba lihat kenapa tidak bisa, karena variabel nilai ini kita definisikannya di sini. Kita tinggal pindahkan saja variabel nilai ini ke dalam tag PHP. Refresh.
simpan tidak ada lagi. Kalau untuk yang lain, untuk simpan ini masih ada. Kita akan buat juga untuk hapus. Kalau sudah simpan permanen, tombol hapus ini juga akan hilang. Jadi kita copy ini, kita taruh di sini, sama kita copy ini, kita refresh, ya, aksi hapusnya sudah tidak ada. Kita update ini juga di sini. Nah, itu hasilnya juga hilang, ini juga hilang. Tapi untuk yang lain, itu ada. Sekarang kita akan buat untuk, saat sudah disimpan permanen, dia akan munculkan tombol cetak note. HR ini kita pindahkan ke bawah sini. Nah, kemudian from PHP, di PHP ini kita taruh LC buka kurung awal. Kemudian di sini kita taruh, dengan PHP kita buat saja dulu begini, NC buka kurung awal, kita enter. Di atas ini kita taruh, kita tulis di sini HR untuk buat garisnya, sama di sini aren, dia akan pada kelas btn warning cetak nota. Kemudian di bawah sini PHP. Oke, sekarang kita akan coba refresh. Nah, di sini sudah muncul cetak nota. Sedangkan untuk yang lain simpan permanen. Untuk simpan permanen ini sukses. Jika simpan permanen, akan muncul cetak nota. Saat diklik, dia akan membawakan ke cetak. Sekarang kita akan buat untuk total.
Nah, sebelum kita buat total, kita tulis saja format rupiah PHP. Nah, kita tinggal buka. Nah, kita tinggal copy dari fungsi ini sampai sini kan. Oke, kita masukkan saja di get data 2 function rupiah. Untuk 2 ini hapus saja pakai 0. Nah, kita akan coba di detail ini. Nah, kita taruh di bagian harga. Kita copy ini. Nah, sudah berhasil. 100.000, 150. Kemudian kita akan buat total harganya. Buat di sini total. Nah, di sini untuk total kita copy ini. Kita berarti berat dikali harga. Nah, totalnya ini sudah ya, kita taruhnya di bawah sebelum aksi, berarti di sini. Ini totalnya juga kita pindahkan di sini. Terus kita pakai format rupiah. Kita copy tidak terus. Nah, 99.000. Kemudian kita akan buat untuk grand total. Ini kan total dari ini. Sekarang kita buat untuk grand total. Nah, untuk buat grand total sendiri kita buat variabel baru saja yang bernama GT atau grand total. Nah, GT nya itu sama dengan 0. GT sama dengan 0 titik koma. Nah, kemudian kita buat dia punya nipu perhitungannya GT variabel GT sama dengan variabel
GT ditambah dalam kurung berat kali harga. Nah, kemudian kita cetak, kita cetak di bawah sini grand total titik 2 PHP Eko variabel GT. Nah, tapi sebelum itu ini kita pakai format yang namanya rupiah. Jadi GT nya ini kita pindahkan ke dalam format rupiah. Kita akan coba lihat. Nah, grand total sama ini 5.000. Coba cek kita cek lain lagi. Dibukuin tambah ini 175.000. Oke, sudah berhasil ya di sini. Jadi untuk chat bagian validasi part 1 sudah selesai. Terima kasih.